Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan yang ditulis oleh Yuga Apri dengan judul Petak Umpet Berujung Penampakan di Makam. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan juga support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, lanjut aja ke ceritanya. Sore itu, gua bersama teman-teman gua berkumpul di sebuah pos ronda. Ketika kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba teman gua yang bernama Otoy mengajak kami bermain petak umpet. Bagaimana kalau nanti malam kita main petak umpet? Ajak Otoy kepada kami. Kami yang mendengar itu sontak mengiyakan ajakan tersebut. Karena kalau diperhatikan, kami memang sudah mulai jarang bermain permainan petak umpet itu. Bukan di bulan Ramadan saja kami bermain. Bahkan di bulan yang bukan Ramadan pun, kami biasanya bermain permainan petak umpet ini. Permainan petak umpet adalah permainan favorit kami, di mana kami akan dibagi menjadi dua kelompok. Lalu mengundi kelompok mana yang duluan bersembunyi. Lalu jika kami menemukan satu orang yang bersembunyi di dalam kelompok tersebut, maka otomatis seluruh orang dalam kelompok tersebut akan ketemu dan kalah. Singkat cerita, setelah itu kami pun membuat janjian untuk berkumpul kembali setelah sholat Isya di sini. Sampai akhirnya, setelah sholat Isya, gua pergi ke pos ronda. Di sana sudah banyak teman-teman gua yang udah berkumpul. Wah, lumayan banyak nih. Pasti cepat ketemunya nih, ucap gua sembari menghampiri teman-teman gua. Gak apa-apa, Yan. Gua ajak yang lain. Karena banyak juga yang pengen ikut main dan mungkin akan lebih seru kalau banyakan, ucap salah satu teman gua yang namanya Pudin. Bener juga sih, gua hitung totalnya ada 12 orang. Oke, kita bagi menjadi dua kelompok aja, ucap gua. Gua memilih untuk bergabung dengan kelompok yang menurut gua pemberani. Karena tempat biasa gua bermain petak umpet ini tidak lain adalah kebun warga dan bong Cina atau pemakaman orang Hindu-Buddha. Kenapa gua ngumpet di tempat seperti itu? Karena kami selalu mengira orang yang menanti mencari kami ketika kami bersembunyi, dia akan takut mencari kami ke makam atau perkebunan. Dan bagi kami, bong Cina atau makam Hindu-Buddha ini bagaikan taman bermain bagi kami. Setelah semuanya selesai, kami akan menunjuk salah satu teman kami untuk menjadi perwakilan kelompok yang akan melakukan suit atau sultan untuk menentukan kelompok siapa yang bersembunyi duluan. Dan hokinya, gua menjadi kelompok yang pertama bersembunyi. Gua bersama teman-teman yang lain pun langsung berlari ke arah bong Cina. Teman-teman gua yang lain pun ikut berlari. Di tengah jalan, kami sempat berunding di mana tempat kami bersembunyi. Woi, Yan, mau sembunyi di mana lo? Ucap salah satu teman gua yang sebut aja namanya Opal. Kita sembunyi di dekat pembakaran aja, ujar gua yang sambil berlari ke arah bong Cina. Oke deh, gua ikut aja, ucap teman-teman gua yang lain, yang namanya Pudin, Andi, dan Aldi. Oh iya, yang dimaksud pembakaran ini adalah krematorium, di mana tempat
jenazah dibakar. Biasanya gua sama teman-teman gua nyebutnya pembakaran. Kami hanya bersembunyi di sekitaran wilayah pembakaran saja. Jika terlalu dekat juga, gua takut dikejar oleh anjing di sana. Karena biasanya kalau malam orang percayakan yang berjaga di krematorium ini adalah oleh anjing penjaga. Dan posisi anjing itu biasanya dilepaskan, tidak diikat. Jadi buat mengantisipasi andai kata ada maling di wilayah sekitar krematorium. Oke, kita sembunyi di sini aja, ucap gua. Gak apa-apa Yan, kalau di sini gak akan kejauhan, ujar Aldi yang bersembunyi di belakang gua. Gak apa-apa Al, kalau terlalu deket sama pembakaran, nanti yang ada kita dikejar sama anjing yang di sana, sahut gua. Di samping pembakaran ini memang ada satu ruangan yang gua belum pernah lihat selama gua main ke Bong Cina. Kata penjaganya sih, itu ruangan untuk make up jenazah sebelum dibakar. Di sana gua dan teman-teman yang lain sedang bersembunyi. Tiba-tiba teman gua yang namanya Adi mendengar suara dari kejauhan, seperti suara langkah kaki. Diam, ada yang datang, ucap Adi yang membuyarkan obrolan kami. Gua dan teman gua yang lain sontak langsung diem tak bersuara mendengar peringatan dari Adi tersebut. Gua coba fokusin pendengaran gua ke sumber suara tersebut. Sebentar. Kok aneh ya? Suara hentakan kakinya seperti hentakan kaki orang pada umumnya. Hentakan kaki ini seperti nimbulin getaran kecil di sekitarnya. Bahkan gua merasakan getaran tersebut, gerutu gua dalam hati. Tiba-tiba saja Nopal, Aldi, Udin, dan Otoy saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka seperti mengisyaratkan sesuatu kepada gua. Gua yang sudah paham dengan situasi ini mencoba keluar dari tempat persembunyian gua dan mencoba maju perlahan ke arah sumber suara tersebut sambil membungkukkan badan gua supaya tidak ketahuan jika itu dari kelompok lawan. Namun ketika gua melihat di mana sumber suara tersebut, gua dikagetkan dengan sosok besar sedang berjalan ke arah gua dan teman-teman gua bersembunyi. Sosok hitam dengan tanduk di sisi kanan dan tanduk kecil di tengah-tengah dahinya. Tingginya hampir sama dengan sebuah pohon kelapa. Sosok itu berjalan perlahan ke arah kami. Gua yang melihat itu sontak langsung mengeluarkan jurus langkah 1000 gua. Teman-teman yang melihat gua berlari dengan kencang langsung ikut berlari mengikuti gua sambil teriak-teriak. Woi, Yan, ada apa? Tungguin kami Yan, teriak teman-teman gua dari belakang. Gua yang ketakutan melihat sosok tersebut terus saja berlari, tidak memperdulikan teriakan-teriakan teman-teman gua yang terus memanggil dari belakang. Hingga tanpa sadar, gua terpisah dengan teman-teman yang lain. Tak tahu sejauh mana gua berlari, hingga dirasa kondisi di sekitar sudah cukup aman. Gua coba istirahat di salah satu bong kuning atau makam dengan atap yang dicat warna kuning. Di tengah-tengah gua sedang istirahat, tiba-tiba gua dikagetkan dengan suara yang memanggil dari belakang gua. Yan. Suara seseorang memanggil nama gua. Woi,
di sini, ucap gua berharap itu teman-teman gua yang menyusul gua tadi. Dan gua melihat ada seseorang di balik rumput atau ilalang tinggi di sana sedang berjalan. Dan astaga, apalagi nih, gumam gua dalam hati. Gua melihat sesosok laki-laki tua dengan badan yang kurus. Saking kurusnya, gua bisa melihat bentuk tulangnya dan matanya yang berwarna merah seperti yang sedang marah. Karena kaget dan panik, gua yang melihat itu sontak langsung berlari ke depan dan mencoba bersembunyi di tempat bangunan yang kecil yang ada di depan. Gua langsung masuk ke dalam dan menutup muka hingga badan menggunakan jaket yang gua pakai saat itu. Gua coba baca doa-doa yang gua bisa. Namun sialnya makhluk tersebut malah mendekat dan semakin mendekat hingga tepat makhluk itu berada di depan gua. Gua yang berada di dalam bangunan kecil tersebut hanya bisa pasrah dan terus berdoa ketika makhluk tersebut berada di depan hingga gua dapat mendengar suaranya. Makhluk itu berbicara kepada gua dengan bahasa yang sulit gua mengerti. Namun, sepertinya makhluk itu berbicara seakan-akan menyuruh gua untuk pergi dari sini. Tak lama, makhluk itu pun langsung berjalan kembali ke tempat tadi di mana ia muncul pertama kali. Hingga gua merasa pusing dan akhirnya tak sadarkan diri. Hingga tak tahu berapa lama gua pingsan. Gua dibangunkan oleh teriakan seseorang. Yan, Yan, bangun Yan, woi, Yan, bangun, ucap seseorang membangunkan gua. Kamu kemana aja? Dari tadi kami cari malah ngumpet di sini. Tambahnya lagi. Seketika itu gua sadar. Gua melihat teman-teman gua sudah berkumpul mengurumuni gua. Gua melihat mereka berbekal lampu flash dari HP untuk mencari gua. Ya elah, malah bengong. Woi, lu kenapa woi di sini? Ucapnya. Ternyata Opal yang sedari tadi menyadarkan gua. Maaf, gua tadi takut, jadi lari cepet. Ucap gua yang baru sadar dari tadi diinterogasi oleh Opal dan yang lainnya. Emang tadi lu lihat apa? Ucap Opal. Gua lalu menceritakan dari yang pertama gua lihat makhluk besar, hingga gua disamperin sama sosok pria yang kurus. Teman-teman gua yang mendengar itu sontak merasakan merinding. Kenapa Yan? Kita kan sering main ke sini, entah siang atau malam. Bahkan bukan kali ini aja kita main ke sini. Tapi baru kali ini ditampakin yang kayak gituan, ucap salah satu teman gua yang bernama Gali. Bus, gak boleh ngomong gitu. Mungkin kita juga yang salah tidak permisi dulu. Ketika ikut bersembunyi atau tanpa sadar, kita yang telah mengganggu yang ada di sini, ucap salah satu teman gua yang bernama Agung. Agung ini memang umurnya lebih tua dari kami. Jadi mungkin dia bisa berpikir lebih dewasa dan paham dengan hal yang begituan. Tidak seperti kami yang masih bocah, bisanya cuma main. Mendengar omongan Agung, kami pun hanya bisa diam dan memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan semenjak itu, jika kami bermain petak umpet lagi, kami biasakan untuk permisi dulu. Meski terdengar aneh,